selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini kita pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artificial. Nah, untuk kesempatan ini sebelumnya kita bisa berdoa dulu ya. Oke, berdoanya nanti saya pimpin. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Arya Andre, oke. Azril Al-Hafiz, oke. Daril Avandra, ya. Sehat ya Mas ya. Derek Galuh, setelah ini kita adalah pelajaran coding dan kecerdasan artificial. Untuk materi kemarin kita sudah membahas apa itu tentang coding ya. Coding adalah pengkodean ya. Pengkodean yang dilakukan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artificial. Kalian pernah tahu kecerdasan artificial itu apa? Pernah tahu? Setelah ini kita bahas. Bisa diperhatikan ke depan ya. Nah, ini dia materi kita hari ini. Pemanfaatan AI dalam pembuatan flowchart. Kemarin sudah bisa membuat algoritma? Sudah kan? Algoritma apa? Algoritma adalah langkah-langkah teratur untuk memecahkan sebuah masalah, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membuat flowchart. Flowchart adalah salah satu yang dapat menuliskan algoritma, yaitu flowchart dalam bentuk-bentuk. Ada bentuk oval, ada bentuk persegi panjang, ada bentuk jajar genjang, dan lain-lain. Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Itu yang pertama. Nah, pengantar materi. Nah, di sini ada yang namanya apa itu flowchart. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah diagram alur yang menggambarkan proses logika dari sebuah program. Jadi nanti kalau ada program, maka kita harus membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini karena di jurusan RPL, kalian akan mengenal ini, akan sering bersinggungan dengan yang namanya flowchart selain algoritma, ya. Oke. Terus ada lagi, flowchart digunakan untuk mempermudah pemahaman sebelum program itu dibentuk. Nah, kalian kan di RPL ini kalian akan sering-sering membuat kode ya, untuk membuat aplikasi. Sebelumnya kalian harus bisa membuat apa namanya? Flowchart. Bisa dipahami dari sini? Oke. Dan yang ketiga adalah mengapa penting dalam RPL. Kenapa flowchart ini penting dalam RPL? Nah, yang pertama, flowchart dapat membantu kita untuk merancang algoritma ya. Algoritma yang sudah kalian buat dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir. Nah, dituangkan dalam bentuk flowchart. Maka dia dapat membantu merancangnya. Jadi tidak perlu susah-susah ya
dibuat program, nanti di tengah-tengah bakal ada yang rancu, bakal ada program yang error misalkan. Nah, flowchart ini juga berfungsi untuk merancangnya dan meminimalkan kesalahan logika. Nah, nanti takutnya di tengah-tengah sudah bangun coding, sudah bangun kode, ternyata di tengah-tengah apa? Error. Nah, maka dari itu bisa diantisipasi dengan menggunakan apa? Flowchart, gitu ya. Nah, ini dia peran AI dalam pembuatan flowchart. Nah, tadi saya bilang kan membuat flowchart adalah bentuk-bentuk beda dari algoritma. Algoritma yang sudah ada dalam pertemuan kemarin. Nah ini flowchart dia adalah menggunakan bentuk-bentuk. Bagaimana AI membantu? Nah, kira-kira algoritma yang sudah kalian buat, apakah bisa membuat flowchart dengan sendirinya menggunakan AI? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ada yang menjawab tidak dan ada yang menjawab bisa ternyata. Nah, kita akan membuktikannya hari ini. Nah, bagaimana AI membantu? Yang pertama, AI bisa menganalisis teks algoritma. Jadi algoritma yang sudah kalian buat tadi, yang sudah kalian buat kemarin, bisa dianalisis dengan AI. Lalu menghasilkan visual flowchart secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu susah-susah menggambar satu persatu. Ya, tidak susah menggambar di aplikasi satu persatu bentuknya, tapi nanti bisa di-generate secara otomatis menggunakan AI. Dan juga menghemat waktu dan meningkatkan akurasi. Jadi nanti semisal ada flowchartnya, kalian bisa menghemat waktu, tidak perlu menggambar, dan juga meningkatkan akurasi, kesalahannya sedikit. Jadi bisa langsung dibuat menggunakan AI. Contoh skenario-nya, misalkan kalian nanti akan menulis algoritma, AI mengubahnya menjadi flowchart. Nah, ini yang bisa digunakan. Yang pertama, itu ada ChatGPT. Di sini sudah tidak asing ya dengan namanya ChatGPT. Ya, tidak asing kan? Nah, cara yang pertama yang digunakan itu adalah dengan menggunakan ChatGPT dan ada mermaid.js. Nah, ini nanti yang akan kalian gunakan. Ada ChatGPT, nanti kalian akan membuat algoritmanya di ChatGPT. Lalu dari ChatGPT akan menggenerate menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh aplikasi AI mermaid.js. Seperti itu. Ya, setelah membuat algoritma di ChatGPT, nanti akan dibuatkan script atau kode yang bisa dibaca oleh mermaid.js ini. Dan selanjutnya ada diagram GPT. Nah, ini AI yang khusus dibuat untuk diagram alur atau flowchart. Ada Whimsical AI. Nah, ini juga khusus dibuat untuk pembuatan AI. Ada juga Lucidcard dan ada juga Draw.io. Nah, untuk Draw.io ini dia harus ditambahkan plugin atau ditambahkan fungsi khusus agar bisa menggunakan AI. Seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Oke. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh praktiknya. Misalkan AI membuat flowchart, deskripsi algoritmanya adalah masukkan bilangan. Jika bilangan habis dibagi 2 sama dengan 0, maka akan dicetak apa? Genap. Habis dibagi 0 apa? Genap ya. Bilangan misalkan 4 ternyata dibagi 2, hasilnya adalah 0 ya. 2 dan 2, tidak ada sisanya. Bisa dipahami dari sini? Kalau 5 misalkan dibagi 2, ada 2, tapi ada sisanya. Berapa sisanya? 1. Maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Jadi pahami. Itu contohnya, contoh dari algoritmanya. Lalu outputnya dari AI ini dimasukkan kata-kata ini langsung keluar flowchart, bentuk-bentuk diagram yang otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu memasukkan satu persatu. Nanti langsung ada. Seperti itu. Nah, ini manfaat untuk kalian siswa RPL. Yang pertama, efisiensi, jelas ya, waktunya lebih efisien. Yang kedua, visualisasi yang lebih jelas, ya. Visualisasi apa yang lebih jelas. Yang ketiga adalah kolaboratif,
bisa digunakan bersama dengan tim. Jadi nanti kalian satu project bisa membuat dibuat untuk beberapa orang. Tidak perlu membuat satu project satu persatu. Bisa untuk tim, misalkan nanti kalian memiliki project yang harus tim. Ada bagian coding, ada yang bagian front end, back end. Nanti bisa dibuat dengan kolaboratif. Satu aplikasi itu dibuat untuk beberapa orang. Lalu ada lagi belajar mandiri. Jadi kalian bisa eksplorasi lebih dengan menggunakan AI ini. Misalkan dari bentuk-bentuk yang biasa kalian buat, hanya oval, persegi, dan jajar genjang. Nah, nanti dengan AI ini bisa dikembangkan. Oh, ternyata flowchart ada bentuk yang lain selain ini. Seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Oke. Nah, kesimpulannya adalah AI sangat membantu dalam visualisasi algoritma. Yang kedua, beragam tools AI tersedia untuk siswa. Yang ketiga, mempermudah proses belajar dan pengembangan software. Sebelum kita masuk ke tugas, mari kita coba ya aplikasi AI ini nanti. Oke? Coba. Nah, saya akan mencoba, misalkan saya membuat algoritma di Microsoft Word. Nah, ini ada algoritma membuat kopi. Kira-kira benar apa salah algoritma membuat kopi ini? Yang pertama, ada siapkan kopi, gula, dan air. Benar apa salah? Benar apa salah algoritmanya? Kalau kalian membuat kopi, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan kopi, gula, dan air. Benar? Benar ya. Yang kedua adalah didihkan air. Benar? Ketiga adalah tuangkan kopi dan gula ke dalam gelas. Keempat, jika air sudah mendidih, maka tuangkan ke gelas. Nah, tapi jika air belum mendidih, maka harus menunggu. Nah, ini ada proses perulangan. Jika belum mendidih, maka kita harus menunggu sampai mendidih. Seperti itu ya. Yang kelima, setelah dituangkan, nah setelah mendidih tadi, air bisa dituangkan ke dalam gelas dan diaduk. Lalu kopi siap disajikan. Nah, ini algoritma saya, algoritma membuat kopi. Nah, setelah itu saya bisa memasukkan algoritma ini ke dalam ChatGPT agar bisa di-generate untuk tadi yang di sini tadi aplikasi yang digunakan ada ChatGPT dan ChatGPT dan Mermaid.js. Nah, dimasukkan ke ChatGPT, diubah menjadi kode untuk Mermaid.js dan selanjutnya dapat mengubah algoritma ke flowchart. Begitu ya. Saya akan menggunakan ChatGPT dan Mermaid.js. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ChatGPT. Masuk ke dalam ChatGPT. ChatGPT biasanya di mana adanya? Adanya di mana? Di Google ada, aplikasi website ada. Nah, saya akan membuka Google Chrome dulu. Dan dicari di sana ChatGPT, misalkan ya. Ini bisa langsung diklik saja. Nah, di sini kita langsung diklik coba ChatGPT. Nah, ini dia halaman ChatGPT yang bisa digunakan untuk bertanya atau melakukan tugas. Dia ini adalah sebuah AI yang bisa membantu pekerjaan kita. Misalkan tadi saya sudah membuat algoritma ya di sebelah sini. Ini algoritmanya dan permintaannya apa? Membuat skrip menjadi apa? Bisa dibaca mermaid.js tadi kan. Nah, maka saya copy saja. Copy dan langsung dipaste di sebelah sini. Tempel ya. Lalu diberikan prompt. Prompt itu apa? Perintahnya. Perintah untuk apa? Nah, agar ChatGPT tidak bingung. Buatlah flowchart dari algoritma di atas agar dapat dibaca oleh aplikasi Mermaid, misalkan gitu ya. Nanti akan dipindah
Karena apa? ChatGPT tidak bisa langsung mengenerate flowchart. Yang bisa adalah mermaid.js tadi. Nah, kita minta buatkan kodenya untuk bisa dibaca oleh aplikasi Mermaid. Kita kirimkan. Nah, kemudian, ini dia flowchart TD-nya yang bisa dibaca oleh Mermaid.js. Setelah ini jadi, maka kita harus membuka Mermaid-nya. Mermaid AI. Apa namanya? Mermaid AI, diingat-ingat. Nah, ini Mermaid Chart. Nah, kita bisa masuk. Mermaid Flowchart Editor. Mana sih? Ini ya, ada yang namanya Online Mermaid Flowchart. Diklik saja. Nah, untuk ini kita bisa mengetikkan di sebelah sini. Tadi yang dari ChatGPT ini ya. Nah, ini bisa disalin dan dituangkan di sebelah sini. Klik saja template-nya untuk flowchart. Nah, dia akan dipaste di sini ya. Nah, dia akan apa? Mengenerate secara otomatis flowchart-nya. Tidak perlu menggambar. Nah, ini ada di sebelah sini. Wes. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Itu maksudnya pakai akun apa tidak? Bisa diulangi pertanyaannya? Itu maksudnya pakai akun apa tidak? Untuk Mermaid atau untuk ChatGPT? ChatGPT, oke. ChatGPT ini ya untuk aplikasi AI yang ada di dalam Google, ini bisa semuanya harus memakai akun. Jadi kalian harus menyiapkan apa? Akun Google yang sudah kalian miliki. Gitu ya Mbak ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, bisa di-login nanti. Oke, sekarang ini kita sudah bisa melihat apa namanya. Ini adalah flowchart-nya yang sudah dibuat oleh mermaid.js. Nah, sebelah sini. Sudah dapat dipahami atau belum? Sudah? Sudah? Nah, untuk tugasnya kita kembali ke materi tadi. Tugasnya adalah silakan untuk kalian untuk membuat algoritma sederhana 5 langkah. Gunakan salah satu AI untuk membuat flowchart-nya. Boleh menggunakan yang saya terangkan tadi, ChatGPT dan juga mermaid.js, dan kumpulkan dalam format PDF atau screenshot tangkapan layar. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipraktekkan? Bisa. Oke, silahkan untuk membuat flowchart dari algoritma yang kalian buat. Sesuai dengan contoh tadi ya. Buat di Microsoft Word dulu algoritmanya. Ada kan Microsoft Word-nya? Dikerjakan di Microsoft Word, membuat algoritma dan dimasukkan ke dalam ChatGPT.
lagi. Bisa? Oke, sudah. Silakan membuat algoritma terserah. Mau membuat aplikasi kalkulator misalkan, atau mau membuat tutorial untuk menggunakan komputer, menggunakan PC, boleh. Pakai akun ya, ChatGPT-nya. Sama kalau sudah ada akun Google-nya bisa dipakai. Ya, boleh membuat algoritma. Nah, sudah keluar. Jangan dihapus ya, ya. Itu adalah contohnya. Kalau tidak keluar berarti apa namanya, ada yang error di programnya. Algoritmanya dulu. Ada yang error dari programnya? Baik, dilihat dulu. Baris berapa yang error? AI fixkan dulu. Oh ya, proses on, ditunggu ya. Ini seperti punya saya ya, yang tadi. Ada 6 langkah dan dimasukkan ke ChatGPT dan di-generate dengan Mermaid. Jika tidak muncul, maka di samping berarti ada kode yang salah. Minta generate lagi ke ChatGPT. Karena ini kode saya sudah benar semua, maka dia langsung keluar di sampingnya ya. Untuk ini yang sudah saya generate tadi, apakah benar ini? Yang pertama, mulai ya. Setelah dimulai, maka siapkan kopi, gula, dan air. Menyiapkan kopi, gula, dan air, lalu didihkan air. Jika sudah, maka tuangkan kopi ke dalam gelas. Jika belum, maka masih menunggu, didihkan air dulu ya. Kalau sudah, maka dia lanjutkan prosesnya menuju ke tuangkan air ke dalam gelas. Oke, lalu setelah dituangkan, maka aduk kopinya
dan kopi siap disajikan, lalu selesai. Benar ya? Ini untuk flowchartnya. Boleh menggunakan algoritma yang sudah kalian buat kemarin. Nah, itu boleh di-copy. Udah jadi flowchartnya? Nah, kalau sudah, hasilnya boleh di-download atau di-save ya, dan dikirimkan ke dalam Google Classroom yang sudah saya buat tugasnya. Saya sudah lampirkan di sana ya. Nah, sudah ada di sana, bisa dilampirkan. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu ya. Untuk tugasnya saya tunggu hingga hari ini, oke? Sampai dengan pelajaran nanti terakhir selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Oke, selalu belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.